Halo semua, perkenalkan nama saya Raih Eti Silaban dengan NPM 20091016, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dengan mata kuliah Strategi Belajar Mengajar dan dengan dosen pengampu Bapak Sumarlin Mangandar Marianus, SSI MPD. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai materi aplikasi strategis pembelajaran dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, yang dimana dibagi menjadi 3 subtopik, yaitu yang pertama, pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran, dan yang kedua, langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir adalah menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Baiklah, kita mulai dari subtopik yang pertama, yaitu pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP adalah singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Dalam Pedoman Umum Pembelajaran Kurikulum 2013, disebutkan bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Yang kedua adalah langkah-langkah pelaksanaan RPP, yaitu yang pertama identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan, yang kedua identitas mata pelajaran atau tema atau subtema, yang ketiga kelas atau semester, yang keempat materi esensial atau pokok, yang kelima alokasi waktu, yang keenam tujuan pembelajaran, yang ketujuh kompetensi inti, yang kedelapan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, yang ke-9 materi pembelajaran, yang ke-10 metode pembelajaran, yang ke-11 media pembelajaran, yang ke-12 sumber belajar, ke-13 langkah-langkah atau skenario pembelajaran, dan yang terakhir penilaian hasil belajar. Subtopik yang terakhir adalah menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu langkah yang pertama menentukan identitas mata pelajaran, yang dimana meliputi yang pertama satuan pendidikan, yang kedua kelas, yang ketiga semester, yang keempat program studi, yang kelima mata pelajaran atau tema pembelajaran, dan yang keenam jumlah pertemuan. Langkah kedua menentukan standar kompetensi, merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan atau semester pada suatu mata pelajaran. Langkah ketiga, menentukan kompetensi dasar, adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu, sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Langkah yang keempat, indikator pencapaian kompetensi, adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu, yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kelima, mengetahui tujuan pembelajaran, yaitu menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Langkah yang keenam, menentukan materi ajar, yaitu memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Langkah yang ketujuh, menentukan alokasi waktu, yang dimana ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Langkah yang kedelapan, metode pembelajaran, yaitu digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Nah, pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Langkah yang ke-9 yaitu kegiatan pembelajaran, yang dimana dibagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, yang merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditunjukkan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.
Yang kedua adalah kegiatan inti yang merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, motivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Bagian yang ketiga adalah penutup, yang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Nah, langkah yang ke-10 adalah penilaian hasil belajar, yang dimana prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian. Langkah yang terakhir yaitu sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Baiklah, demikianlah video yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Unika Jaya, Unika Smart.